Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin dari Delegasi MA Hikmah 2 Brebes. Di sini saya akan menjelaskan kitab Fathul Qorib Fasal fi Ahkamil Udhiyah karena bertepatan dengan suasana kurban, suasana hari raya Idul Adha. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyyati bidammil hamzati fil ashhari wahya ismun lima yuzbahu minan na'mi yawma 'idin nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi ta'ala wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa 'an jami'ihim wa la tajibu al udhiyatu illa bin nadri wa yujzi'u fiha al-jaza'u minad dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis saniyati wa thaniyyu minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisati wa thaniyyu minal ibli ma lahu khamsu sinina wa ta'ana fis sadisati wa thaniyyu minal baqari ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisati. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukumnya udhiyah, hukum-hukumnya kurban. Kalimat udhiyah tersendiri itu nanti bisa hamzanya itu dibaca pakai domah udhiyah atau pakai kasroh. Tapi yang lebih masyhur itu ntar pakainya domah udhiyah. Dan ya pada kalimat udhiyah itu bisa pakai tasydid atau tanpa tasydid, yaitu udhiyah atau udhiyah. Nah, apa itu udhiyah? Udhiyah adalah nama bagi hewan ternak yang disembelih. Nah, jadi karena kurban adalah ibadah yang berhubungan dengan hewan, maka disyaratkan hewannya itu hewan ternak, yaitu bisa berupa sapi, bisa berupa kambing, atau berupa onta, ataupun yang lain itu berarti ntar dikiaskan. Tapi menurut Ibnu Abbas itu nanti boleh kita itu menyembelih ayam gitu. Nah, kemudian waktu pelaksananya itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu setelah terbitnya matahari dan sudah terlaksana 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang ringan. Berarti sholat Idul Adha, mengikuti firman-Nya Allah, fasholli rabbika wanhar, sampai terakhir hari tasyrik. Nah, kemudian udhiyah tersebut harus diniatkan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk beribadah, untuk membedakan bahwa hewan-hewan yang disembelih karena untuk makan sendiri atau bahkan untuk dijual. Jadi udhiyah itu harus diniatkan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian udhiyah hukumnya itu sunnah muakkad. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang muslim, baligh, berakal, merdeka dan mampu. Sekiranya kebutuhan pada hari tersebut dan malamnya itu terpenuhi, kemudian orang tersebut mempunyai lebihan rezeki yang bisa dibelikan untuk hewan kurban, itu dinamakan mampu. Nah, ini hukum sunnah muakkad itu bagi kita, bagi umatnya Nabi. Beda dengan Nabi, kalau Nabi itu ntar hukumnya itu wajib gitu. Nah, kemudian hukum sunnah muakkad itu alal kifayah. Jadi hukum sunnah muakkad untuk per kelompok, bukan untuk individual. Jadi ketika satu anggota keluarga sudah berkurban, itu sunnah muakkadnya itu sudah gugur bagi keluarga tersebut. Nah, nanti ada pendapat bahwasanya pahala udhiyahnya, pahala kurbannya itu hanya untuk orang yang kurban, atau bahkan ada yang ngomong untuk satu keluarga tersebut gitu. Nah, seperti hukum awalnya bahwasanya udhiyah adalah sunnah muakkad, udhiyah pun, kurban pun bisa menjadi wajib ketika dinazari. Nazarnya itu baik yang hakiki atau yang hukmi. Kalau hakiki contohnya lillahi alayya an udhiya hadhil ghanam misalkan. Atau kalau yang hukmi berarti contohnya dia itu melihat seekor kambing, terus dia ngomong hadi udhiyati. Itu secara tidak langsung menjadi nazar, dan hukum udhiyahnya itu ntar menjadi wajib. Adapun hewan-hewan yang nanti bisa dikurbankan itu ntar dikelompokkan. Kalau misalnya domba,
berarti yang jaza, berarti yang umurnya itu 1 tahun, kemudian jalan ke tahun yang kedua. Nah kalau misalnya kambing yang bukan domba berarti kambing kacang itu yang yang sani, yang umurnya itu 2 tahun jalan ke 3 tahun. Nah sementara untuk onta itu yang umurnya itu 5 tahun jalan ke 6 tahun. Nah kemudian kalau untuk sapi itu yang umurnya itu 2 tahun jalan ke 3 tahun. Kenapa disarankan seperti ini? Karena umur-umur tersebut itu hewan sudah bisa dikatakan balik karena sudah ikhtilam gitu. Nah jadi bagi yang pejantannya itu bisa mengawini dan untuk yang betinanya itu nanti bisa hamil gitu. Nah itu pasal yang telah saya baca, semoga apa yang saya baca bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.